lagi masih dengan DZ Motovlog di sini. Kali ini gue masih pakai Yamaha R25. Kali ini gue masih pakai motor Yamaha R25 punya abang gue. Ya pasti kalian semua udah tahu kalau udah nonton video gue yang sebelumnya. Ini motor speknya kayak gimana aja. Dan untuk yang belum nonton video gue sebelumnya, gue jelasin lagi di video kali ini. Ya motor R25 punya abang gue ini standar semua, kecuali knalpotnya. Dan knalpotnya nggak tahu, nggak jelas mereknya. Katanya sih punya Ninja gitu, Ninja 2,5. Kali ini gue lagi di Alam Sutra karena gue sekalian mau balikin nih motor rumah abang gue, kebetulan di Alam Sutra. Jadi gue sekalian sebelum balikin gue pengen muter-muter aja dulu, nyobain nih motor. Kebetulan kan kalau Alam Sutra treknya enak ya buat belok-belok, speeding gitu. Terus topik kali ini gue mau bahas tentang apa ya yang enak. Ini aja deh, karena gue biasa naik air-racking kan, terus sekarang gue naik air-racking. Ya tutup tankinya kebuka. Gue biasa naik air-racking, terus sekarang gue naik motor ini. Jadi pembahasan kali ini gimana kalau sekarang ngebahas tentang motor berat versus motor ringan. Ya, Yamaha R25 versus Yamaha air-racking. Jadi motor berat dan ringan ini plus minus sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Jadi gini loh, dulu gue zaman sekolah masih pakai Ninja 2,5 ya. Of course dengan badan yang enggak tinggi, kurus, jadinya apa ya, kebanting gitu kan kalau kata orang. Jadi kita ngerasa nih motor berat, jadi takut bawanya gitu. Jangan sampai gue jatuh ya kan, jangan sampai gue kenapa-napa. Itu waktu zaman gue sekolah gitu. Jadi kita bawa nih motor ada rasa takut gitu karena bobotnya yang berlebih ini gitu. Karena bobotnya berat, kita jadi takut bawa motor ini, takut jatuh lah, takut ya pokoknya takut gitu kan, was-was jadinya. Kita bawa motor ini tuh hati-hati banget. Dan sebetulnya kalau naik motor tuh nggak bisa kayak gitu. Kita harus menjiwai sama motornya sendiri. Kita harus ngerti, paham karakteristik motornya itu sendiri kayak gimana. Jadi nggak tenang lu bawa motor, nggak sepenuh jiwa lu lah. Jadi kalau kata orang nih, lu punya skill yang lebih gitu, tapi karena takut ini gugup diri, nggak sepenuhnya kelihatan skill berkendaranya gitu kan. Gue lupa buka spion. Buset, desu. Jadi kalian udah tahu nih, Yamaha R25 ini kan semok ya, seksi ya, badannya gede, tangkinya aja segede gaban. Ini kapasitas tangki R25 ini 14,3 liter apa kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar 14 sampai 16 liter deh. Dari tangkinya udah segede gini, dan part-part lainnya kayak ban udah gede. Yang depan 110/70, velg 17, yang belakang 140/70, velg 17 juga. Jadi bannya aja udah gede, lebar ya. Beda sama air-racking. Jadi ya dari ban yang berat aja udah bikin motor berat banget gitu. Kayak ada air-racking temen gua pakai velg 17, bannya segede gambut, motor jadi nahan gitu larinya karena berat ban doang gitu. Dan gimana kalian bisa bayangin, ini part ini semuanya besar dan berat gitu. Beda sama air-racking yang ringan-ringan. Ya katakanlah kalau motor ringan tuh enak buat akselerasi, dan kalau motor berat ini enakan buat top speed gitu. Karena berat itu sangat dipengaruhi ya. Jadi berat bobot motor ini sendiri tuh sangat berpengaruh sekali untuk performa. Makanya kalau di GP itu motor bodinya full karbon, sampai helm-helmnya karbon gitu kan. Fungsi karbon itu sendiri kan yaitu salah satunya untuk meringankan beban kendaraan itu sendiri gitu. Jadi diharapkan kalau mau modifikasi itu menggunakan part yang lebih ringan dari standarnya gitu. Jadi ciri khas motor yang ringan itu dia punya akselerasi yang cepet gitu ya. Jadi dia punya akselerasi yang baik, entah mobil ataupun motor sama. Kalau dia berbobot ringan, dia pasti punya akselerasi yang baik gitu. Sedangkan kalau motor yang berat ini dia punya top speed yang baik karena dia lebih stabil gitu. Jadi kalau dia udah kecepatan tinggi, motor yang ringan tuh goyang begini nih. Gue kalau pakai racing kalau udah ngebut banget kayak touring kanyer kemana gitu, pasti motor goyang banget gitu karena emang agak sedikit ringan.
Sedangkan kalau motor ini tuh nggak goyang-goyang gitu, jadi dia stabil lurus terus. Jadi motor ringan tuh sangat sangat membantu sih untuk para pemula. Jadi kalau buat para pemula sebaiknya naik motor ringan dulu. Jadi balik lagi ke diri kalian sendiri, kendaraan ini diperuntukkan untuk apa gitu. Kalau kalian yang suka di dalam kota, sebaiknya nyari motor yang berakselerasi tinggi. Jadi motor-motor yang ringan gitu, dia punya akselerasi yang tinggi. Sebaiknya nyari motor-motor yang tipe kayak gitu sih, karena bakal ngebantu banget kalau dalam kota buat akselerasi, nyelip-nyelip ya kan, nyalip kendaraan orang gitu. Itu sangat membantu. Jadi motor ini itu hampir 30 horsepower ya, hampir 30 dk. Beda sama R-King yang standarnya itu cuma 18,5 horsepower. Tapi nggak selamanya motor besar berat horsepower besar lebih kenceng dari motor ringan yang horsepower kecil, enggak. Gue mau jajal motor ini sih sebenarnya di Alam Sutera, karena kan Alam Sutera jalurnya enak ya buat speeding, cornering gitu. Gue pengen bedain gitu sama kayak gue pakai R-King, bedanya apa sih rasanya gitu. Gue pengen tahu. Kalau masih ada yang nanya, kenapa bang kok masih pakai R25, kenapa nggak pakai R-King? Ya itu tadi alasannya. Gue mau balikin di motor gitu di Alam Sutera di rumah abang gue. Gue mau balikin di motor, makanya gue nggak pakai R-King. R-King gue yang robot yang catalyzer yang 2007 itu udah balik sih ke rumah. Cuma kalau yang 83 masih dalam proses. Gue mau ngetes nih motor sih sebenarnya, becek karena semalam habis hujan guys. Anjir becek. Knalpotnya gak enak banget cuk, meletup-meletup, gila. Gak jelas sih knalpotnya, coba pakai WRX atau apa gitu kan enak mungkin. Knalpotnya meletup-meletup, jadi kalau meletup gas dia meletup-meletup, atau nggak neken kopling. Becek, gear. Knalpotnya enak banget jir. Ya setelah gua coba tadi nikung-nikung speeding segala macam sih, apa ya, kalau nikung motornya lebih enak dari R-King ya. Iya jelas karena bannya lebih gede, mungkin dia lebih stabil juga ya kan di belokan, jadi lebih enak gitu pakai nikung. Cuma kalau speeding kurang greget tadi, untuk akselerasinya kurang enak. Mungkin enakan R-King kali, enakan motor gua R-King yang 83 gua itu.
Anjir, motor apa tuh? Ah, tanah merah coba licin. Tuh, pakai nekung lebih enak. Cuma akselerasinya kurang, untuk akselerasi dan speeding mungkin kurang nyes gitu pakai ini, kurang jerky, nggak kayak wrecking gitu, dia jambakannya itu super lah. Kalau ini kurang jerky gitu. Tapi kalau untuk kestabilan, keseimbangan emang enak sih. Cuma agak berat, nggak tahu kenapa ya. Entah motornya agak berat. Nah, berat motor ini sendiri 166 kilo ya. Kalau wrecking kan 100 kilo pas. Jadi beratnya aja udah beda 66 kilo. Nggak tahu ya, gue ngerasain sih sama Ninja 2,5 gue beratan motor ini gitu. Jadi agak susah dikendaliin ya. Jadi bagi kalian yang suka di dalam kota, ya lebih baik pakai motor-motor yang ringan lah. Motor kayak gini agak susah dipakai di dalam kota karena dari lebarnya kan udah lebar banget ya. Untuk filtering gitu, untuk filtering tuh maksudnya kayak lu nyalip-nyalip di tengah, lu masuk ke tengah-tengah antara kiri mobil kanan mobil, lu di tengah-tengah itu agak susah karena lihat sendiri lebar ya kan, udah bodinya lebar tambah spionnya lebar gitu. Jadi agak susah sih. Kalau motor-motor kayak gini enaknya dipakai ya kayak gini, Sunmori karena sepi ya kan. Terus juga ya jatuhnya motor weekend gitu. Gue bilang ini sih motor weekend. Jadi kalau untuk dipakai harian kurang cocok ya, karena bensinnya sendiri pun agak sedikit boros memang. Kalau dipakai harian kurang lah. Kalau dibandingin wrecking kan dia tipe adventure bike, naked bike, jadi nyaman gitu. Emang motor disetting untuk berpergian jauh, jadi motornya nyaman. Dari riding posisinya nyaman, nggak pegel sama sekali. Terus ya itu akselerasinya juga setan ya kan, jambakannya itu gila, makanya lebih enak wrecking sih. Cuma memang kalau udah di kecepatan tinggi tadi yang paling berasa ini tuh stabil gitu. Kalau wrecking gue tuh agak goyang, jadi motor goyang itu nggak stabil, bisa disebabkan karena bobot yang ringan, bisa juga disebabkan sama aerodinamis yang kurang baik ya, karena namanya motor adventure kan, motor naked bike, nggak ada fairing, jadi emang ya berasa sih dia kurang baik gitu untuk aerodinamisnya kan. Kalau ini kan udah ya tahun kapan, motor gua tahun 1983 cuy, ini mah paling ya baru berapa tahun umurnya kan. Kalau lari masih enakan wrecking, untuk nikung ya enakan ini lah, of course karena bannya lebih gede. Kalau wrecking lu ganti ban yang lebih gede, itu bakal nahan lari motornya karena agak berat. Gue nyobain motor temen gue velg 17 lebar, dia pakai ban gede juga, motornya berat jadi nahan gitu. Mungkin kalau lu ganti bannya diimbangin sama upgrade mesinnya, mungkin nggak kerasa gitu, jadi nggak nahan lagi gitu. Mungkin motor temen gue itu nahan karena ya itu bobotnya berat, terus mesinnya nggak di-upgrade gitu, standaran, jadi ya gitu jadinya nahan. Jadi kalau orang tuh cuman ngelihat biasanya dari ini ya katalognya doang. Jadi Yamaha R25 cc nya gede 2,5, kompresi mesinnya gede 11/4 ya kan, 2 silinder, powernya besar gitu, misalkan hampir 30. Tapi nggak selamanya motor ini lebih kencang dari wrecking gitu, karena dia punya bobot yang lebih besar dari motor-motor pada umumnya gitu. Jadi untuk akselerasi enakan wrecking jauh. Tapi kalau top speed mungkin ya, karena belum ketemu trek yang benar-benar panjang banget, mungkin enakan ini sih karena dia berat kan, terus cc-nya juga gede. Jadi yang bikin top speed itu tinggi karena itu horsepower-nya besar. Tapi sejauh ini karena masih trek dalam kota, gue ngerasain masih enakan wrecking. Karena wrecking itu cocok ya, tipe mesin yang cocok banget digunain
kalau di dalam kota, karena dia ketemu treknya selalu pas gitu. Air-racking tuh cocoknya nggak di trek yang terlalu panjang, nggak di trek yang terlalu pendek gitu. Jadi trek-trek yang pendek sampai sedang itu nggak terlalu panjang tuh air-racking cocok banget. Kalau ini mungkin enaknya kalau ketemu trek panjang banget gitu, mungkin di sirkuit motor ini tuh lebih enak gitu. Jadi guys, apa kalian sependapat sama gua? Dan omongan gue ini nggak selalu benar. Pasti di antara kalian banyak yang lebih ngerti tentang dunia motor gitu, tentang otomotif, khususnya motor. Jadi kalau bagi kalian yang lebih mengerti gitu, mohon sarannya, kritiknya, karena kita sama-sama pinter lah. Ya kita sama-sama belajar gitu. Jadi sekian aja vlog kali ini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. See you in my next video. Bye bye.